pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Mbak Vivil dan Mas Yudi di sini berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentu saja tetap semangat. Bukan begitu Mas Yudi? Betul. Nah, Tuhan harus semangat. Harus semangat. Nah, Walaupun panas-panas begini ya, panas banget nih namanya, tetap semangat. Mas Yudi kepanasan. Teman-teman, gimana 1 minggu kemarin? Sepertinya ada yang lega nih Mas Yudi. Oh iya? Iya. Lega habis ngapain? Karena mereka telah menyelesaikan ujian. Wos, mantap. Ujian kehidupan. Ujian sekolah maksudnya. Nah, semoga Mbak Vivil berharap hasilnya nanti baik dan kalian boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Bisa dapat sekolah yang diinginkan. Amin. Yang lulus, yang naik kelas ya bisa naik Pasti kelas. lulus. Amin. Ya. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah pada minggu pagi ini. Kita mau bersama-sama saat teduh. Kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semalam kita sudah boleh beristirahat, kita sudah boleh tidur. Pagi ini kita sudah boleh bangun dan menghirup udara segar, merasakan hangatnya mentari, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, orang tua, kakak, adik, serta saudara-saudara yang lain. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita ulangi lagi dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari teman-teman semua kita masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk pagi ini di mana kami boleh
bersama-sama berkumpul, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Minggu pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kasih setiamu yang sudah boleh kami rasakan dari hari ke hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama memuji, memuliakan, dan belajar mengenai firman-Mu. Berikan kami kesungguhan hati untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa sertai mereka juga di dalam mereka melakukan kegiatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari teman-teman, Mbak Vivil mau mengajak menyanyikan satu lagu, judulnya adalah Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Seperti yang Mbak Vivil tadi sampaikan,
setiap malam kita bisa beristirahat dan keesokan pagi kita bisa bangun pagi, bisa menghirup udara segar, bisa merasakan sinarnya mentari, berkumpul bersama orang-orang yang kita kasihi, orang tua, adik, kakak, dan saudara-saudara yang lain. Itu merupakan bukti kasih dan anugerah serta setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kesannya seperti rutinitas ya, Mas Yudi ya. Iya. Kayaknya memang harus berjalan seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Itu anugerah dari Allah. Itu Kasih setia Tuhan. Iya, kasih setia Tuhan kepada kita. Nah, karena apa? Karena Allah adalah Bapa kita, sobat kita, sahabat kita. Nah, Mbak Vivil mau mengajak teman-teman remaja untuk menyanyikan satu lagu lama yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, teman-teman, kita tadi sudah menyaksikan kasih, setia, dan anugerah Tuhan kepada kita. Bagaimana respon kita terhadapnya? Ayo, hari ini kita bersama-sama belajar mengenai kesetiaan kita terhadap Allah yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Tita. Kita akan memuji dan memuliakan lagu Tetap Setia sambil sikap berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku,
Kami siap belajar dan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, dan berikan hati kami seperti hati seorang murid. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa urapan-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan menghayati firman-Mu. Ampuni untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman remaja, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membaca dari Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 15. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan kami hari ini. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, akan membaca dan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami dalam memahami apa yang Engkau bicarakan melalui firman-Mu. Berkati juga Kakak Pamong yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari Kakak Pamong seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita baca Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Teman-teman, minggu ini kita akan belajar dari Yakub yang kisahnya sangat familiar kita dengar dan baca bersama. Yakub yang nantinya akan bernama Israel,
dalam perikop ini diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Betel dan mendirikan mezbah bagi Allah. Allah memerintahkan Yakub kembali ke Betel bukan tanpa alasan, sebab Allah ingin Yakub untuk membangun kembali relasinya dengan Allah. Betel atau rumah Allah merupakan sebuah tempat bersejarah bagi Yakub. Di tempat ini, di rumah Allah di Betel ini, Yakub bertemu dengan Allah pertama kali ketika ia dalam pelariannya karena mencuri hak kesulungan Esau. Di tempat ini pula, di Betel, Allah berjanji kepada Yakub bahwa Allah akan melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi. Tidak hanya Allah yang berjanji kepada Yakub saat itu, namun Yakub juga berjanji kepada Allah bahwa ia akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah dalam hidupnya, serta memberikan 1/10 dari yang ia punya kepada Allah apabila Allah menggenapi janjinya. Nah, teman-teman, itu bisa dibaca di Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat ke-22. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ternyata Yakub mulai mengenal dewa-dewa asing dalam hidupnya dan keluarganya. Yakub yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang telah mengenal Allah, ternyata memperbolehkan istri dan anak-anaknya serta budaknya untuk memiliki dewa-dewa asing. Mereka menyembah kepada dewa asing. Karenanya dapat dilihat bahwa hidup Yakub kembali dalam pelariannya. Pertama, Yakub hidup dalam pelarian karena Laban mertuanya merasa dicurangi oleh Yakub. Nah, tidak hanya sampai di situ, ketika Yakub berada di Sikem, ia harus kembali dalam ketakutan dan pelarian karena anak perempuannya yaitu Dina dilecehkan dan 2 anak laki-lakinya, Simeon dan Lewi, membunuh seluruh penduduk laki-laki kota Sikem serta menjarah seluruh kota. Ternyata teman-teman, penjarahan seluruh kota ini oleh kedua anak laki-lakinya menunjukkan bahwa Yakub kembali memberi ruang untuk adanya dewa-dewa asing dalam kehidupannya. Nah, dalam ketakutannya, dalam pelariannya ini, kemudian perintah Allah hadir kepada Yakub dan menyuruh Yakub untuk kembali ke Betel, kembali ke tempat di mana ia bertemu dengan Allah. Kenapa Allah ingin Yakub kembali ke Betel? Ternyata Allah ingin agar Yakub kembali untuk setia dan taat kepada Allah. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, dalam perjalanan hidup kita mengenal Allah, kita menghadirkan sebuah ruang untuk adanya dewa-dewa asing yang membuat kita melupakan Allah. Dewa-dewa asing dalam kehidupan sekarang bisa dalam bentuk kesibukan kita sehari-hari, kemudian kesenangan kita untuk bermedia sosial, kesenangan kita untuk menonton film, kesenangan kita untuk bermain game, dan lain sebagainya. Kesenangan-kesenangan itu yang menyita perhatian kita tanpa kita sadari membuat kita melupakan bahwa kita harus memberikan waktu khusus untuk menjalin relasi dengan Allah. Bahkan tidak jarang juga kita sebagai anak-anak Allah hidup dengan standar apa yang diinginkan oleh dunia ini, oleh lingkungan kita. Contohnya, karena kita berteman dengan orang-orang yang bukan anak Allah, berkata-kata kasar, kita jadi berkata-kata kasar. Kita menjadi orang yang tidak menghormati orang tua kita. Kita suka bertengkar dengan saudara-saudara kita, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Lalu bagaimana agar kita kembali setia dan taat? Untuk menunjukkan bahwa Yakub ia setia dan taat dan ingin kembali menjalin relasi dengan Allah, Yakub membuang seluruh dewa-dewa asing dan anting-anting yang ada dalam keluarganya. Selain itu, Yakub juga menukar pakaian dan mentahirkan diri. Lalu bagaimana dengan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui apa sih dewa-dewa asing dalam hidup kita. Setelah kita mengetahui apa yang membuat kita menjauh dari Allah, kemudian kita bisa mencoba untuk membuang dewa asing itu dalam hidup kita.
Contohnya, kalau kita bisa memberikan waktu untuk bermain game 1 jam untuk setiap hari, maka kita juga coba untuk menguranginya dan mengganti untuk membaca 1 perikop setiap hari. Atau dapat juga kita mengajak saudara-saudara kita, orang tua saudara kita untuk berdoa bersama untuk kembali mengenal Allah. Teman-teman, ketika kita berkata kita ingin setia dan taat kepada Allah, kesetiaan dan ketaatan itu bukan hanya kita ucapkan, namun juga harus mampu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat melakukannya karena kita mengetahui apa yang dihendaki Allah dari firman-Nya. Gimana cara tahunya? Bagaimana kita tahu apa yang dihendaki Allah? Kita bisa tahu dari kita membaca Alkitab. Kita memberikan waktu berdoa kepada Tuhan untuk mencari tahu apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Nah, di tengah situasi pandemi saat ini yang semakin memaksa kita untuk banyak berkegiatan di dalam rumah, dapat kita manfaatkan dengan mengajak orang tua maupun saudara kita untuk bersama-sama membaca Alkitab dan berdoa bersama. Dalam dunia kita saat ini rasanya banyak hal teman-teman yang menggoda kita untuk tidak setia kepada Allah. Permasalahan yang kita alami, kekecewaan ketika kita tidak dapat memperoleh sesuatu, kesenangan kita, bahkan rutinitas keseharian kita bisa membuat kita tidak setia kepada Allah dan menempatkan Allah di posisi yang tidak penting dalam hidup kita. Tapi sadarkah ketika kita menempatkan Allah tidak dalam posisi terpenting dalam hidup kita semakin tidak jelas, semakin terombang-ambing. Bisa saja kita hidup seperti Yakub dalam ketakutan, dalam kecemasan, apa ya yang akan terjadi esok hari, bagaimana ya hidup kita, bagaimana masa depan kita, aku bisa nggak ya masuk sekolah bagus, aku bisa nggak ya kuliah di tempat yang baik, apakah aku kedepannya akan menjadi orang yang berhasil. Banyak kecemasan-kecemasan dalam hidup kita, banyak hal yang tidak jelas dalam hidup kita ketika kita menjauh dari Allah. Namun ketika kita mau taat dan setia kepada Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, hidup kita akan berada dalam penyertaan kasih Allah. Menjadi taat akan perintah Allah dapat kita lakukan dalam hal-hal terkecil dalam hidup kita. Menghormati orang tua, mengasihi saudara kita, berkata-kata yang baik terhadap sesama, dan masih banyak lagi. Termasuk membantu orang tua, itu merupakan salah satu kita taat kepada Allah. Jadi teman-teman, apa yang akan kita lakukan dalam hidup untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah? Karena mempertahankan iman dan menunjukkannya dalam tindakan akan lebih sulit daripada hanya berkata-kata. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat kepada perintah-Mu Tuhan. Meskipun berat, bimbing kami, sertai kami dan dampingi untuk kami bisa tetap setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Teman-teman remaja, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diserahkan langsung ke gereja atau bisa juga melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, serta melalui QR code yang juga tertera di layar ini. Nah, sambil kita memberikan persembahan, Pak Vivil mau mengajak kita menyanyikan lagu yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita menutup ibadah kita ini. Kita akan doa persembahan dan doa syafaat. Mari teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa persembahan berikut juga dengan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu, berkumpul bersama dengan saudara kami terkasih yang lainnya. Walaupun pada minggu hari ini ya Bapa, masih kami menyelenggarakan ibadah dalam situasi pandemi, dan ibadah ini boleh terselenggara dalam ibadah online. Namun Tuhan, kiranya itu tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau. Begitu juga jika pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan, apa yang sedikit dari kami ini ya Bapa, kiranya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, ajar kami untuk memberikan persembahan yang sejati, memberikan tubuh dan jiwa kami. Pada kesempatan ini kami juga menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan kami,
khusus yang pada minggu hari ini ya Tuhan belum bisa hadir bersama-sama dengan kami oleh karena segala kesibukan ataupun oleh karena sakit penyakit Tuhan. Kini Engkau berikan berkat kesembuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang pada hari ini atau di minggu ini ya Bapa, boleh mendapatkan berkat sukacita. Engkau tambahkan usia mereka sehingga mereka boleh menjadi sukacita dan turut bersama dengan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami yang telah mendidik, merawat kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga berkenan menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami. Kami menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara Indonesia ya Bapa, yang saat ini tengah berjuang memulihkan situasi ekonomi terkait pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Yang Kau berikan jalan kemudahan sehingga bangsa dan negara kami ini boleh terus membantu seluruh warga negara yang menderita kesusahan karena COVID ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, khusus GKJ Wirungkut, di mana kami boleh menjalankan segala aktivitas bergereja. Kiranya Kau berikan kekuatan sehingga gereja kami boleh terus menjalankan kegiatan-kegiatan walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas di situasi pandemi ini. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami untuk kami terus menjaga kesetiaan kami dalam kami mengikut Engkau ya Bapa, seperti firman yang sudah kami terima pada minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segala doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berjanji kepada kita, dan tak sekalipun Tuhan mengingkarinya. Kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang kehidupan kita. Selamanya kita berjanji untuk tetap setia melayani dan mengasihi Tuhan. Mbak Vivil mengajak teman-teman remaja sekalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Allahku yang Setia. Dalam lembah
Kau beriku kemenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Aku dalam ketakutan, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.